الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan saya Sultan Mujahidin dalam kajian adab daripada kitab Al-Anwar fi Adabis Suhbati 'indal Akhyar, karangan daripada Sayyidil Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala. Pada perjumpaan kali ini kita telah sampai pada muka surat 122 yang masih membahas tentang di antara adab dan akhlak para aulia. Qala al-muallifu radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi s-salihin fid dharain Allahumma amin. Wa min adabihim, dan di antara adab para aulia, orang-orang saleh, at-tajarrudu 'anil 'izzati wal ghina, mengosongkan diri daripada sifat bangga, sifat angkuh, dan merasa diri kaya. Sebab bila mana diri seseorang mempunyai sifat merasa diri kaya, maka akan timbul rasa ingin menguasai sesuatu, dan itu dikira sebagai sesuatu yang buruk. Wattahaqququ bidzulli wal faqr, dan mereka merealisasikan sifat hina di dalam jiwa, demikian juga faqr. Idza tawajjahu ila Allah Ta'ala fi amri dunya wa ukhra au ukhra, bila mana mereka bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara duniawi ataupun ukhrawi. Jadi yang mula-mula dia orang hadirkan dalam jiwa adalah kerendahan hati, sifat faqr kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqr maknanya merasa diri perlu kepada Allah. Lepas itu barulah mereka bertawajuh kepada Allah, menghadapkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta sesuatu, sama ada perkara-perkara keduniaan, demikian juga ukhrawi atau akhirat. Kaila yumna'u 'anil ijabah, agar mereka tidak tertegah daripada doa yang diijabah. Jadi terkadang-kadang ketika mana kita memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati kita tidak merasa diri faqr, merasa diri perlu kepada Allah, dan hati kita tidak bersihkan daripada sifat tajabur. Tajabur maknanya angkuh, bongkak kalau dalam bahasa Melayu. Apapun yang kita minta, sama ada perkara keduniaan, demikian juga berkenaan dan akhirat, Allah Subhanahu wa taala tak bagi. Sebab bila mana kita meminta sesuatu dengan sifat yang sombong, angkuh, tak menghadirkan sifat faqr, ya, rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bagi apa yang kita nak itu, maka mesti akan menjadi musibah dalam hidup kita.
Oleh sebab itu yang mula-mula kita kena hadirkan ketika mana kita bertawajuh kepada Allah memohon sesuatu adalah sifatul faqr. Sifat faqr, sifat hina, ya, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu barulah kita meminta sesuatu. Dan ketika mana kita meminta sesuatu, jangan memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan apa yang kita minta. Serahkan saja kepada Allah. Ya, kalau sekiranya apa yang kita minta itu baik, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan. Kalau sekiranya tak baik, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menukarnya atau menggantinya dengan sesuatu yang baik. Wa min kalamihim, dan di antara kalam para aulia, idza tawajjahta ila Allah, bila mana kamu bertawajuh kepada Allah. Tawajuh maknanya menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatawajjah ilaihi wa anta faqirun zalil, maka bertawajuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan engkau merasa fakir, merasa tak memiliki apapun, merasa hina. Dan kesempurnaan sifat hina ini akan ada pada diri seseorang hamba bila mana dia dah merasa diri bahwa dialah makhluk yang paling hina dari seluruh makhluk yang pernah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesempurnaan rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masih memilah-milih lagi, oh saya hina dibandingkan si fulan, adapun dibandingkan si fulan itu saya lebih mulia, itu tak sempurna. Ya. Jadi sifat fakir dan zalil ini kena mutlak. Fakir kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuh hati. Demikian juga sifat zalil, rasa diri hina, ya, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seluruh makhluk. Fa inna ghinak wa izzataka wa in kana billahi ta'ala yamna'anika al-ijabah. Allahu Akbar. Fa inna ghinaka wa izzataka wa in kana billahi ta'ala, karena sesungguhnya sifat kaya, merasa diri kaya, demikian juga merasa diri mulia, merasa diri hebat, walaupun ya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ianya mesti akan menghalang kamu dari terijabahnya suatu doa. Jadi terkadang ada orang rasa diri saya ini kaya karena Allah, kaya dengan Allah kan. Ya. Oke, kalau untuk orang awam tuh oke, sebab dia merasa kaya karena Allah. Allah yang bagi kekayaan kan. Tapi ternyata dalam adab para aulia, di kalangan para aulia itu dikira sebagai sesuatu yang nakis, sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu keaiban lah. Sebab sifat kaya dan mulia ini setakat milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana sifat itu kita jadikan sebagai sifat diri kita, walaupun kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu masa, maka seolah-olah kita menzahirkan atau kita meyakini bahwa ada dua makhluk, ada dua ada dua benda yang berhak atau layak untuk disematkan kepadanya sifat kaya dan mulia itu, yaitu kita sebagai makhluk dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq. Seolah-olah kita menandingi, kita nak menandingi kemuliaan dan Allahu Akbar, sifat kaya Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita menyandarkan atau mengakui bahwa sifat kaya itu sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mana kita menyangka atau kita mendakwa yang diri kita ini kaya karena Allah, walaupun karena Allah, tapi kata beliau itu pun juga dikira sebagai sesuatu yang nakis, yang tidak sempurna. Apa sebab dia? Beliau sebutkan li'anna al-ghina wal 'izz sifatani la yasihhu li'abdin ad-dukhula bihima 'ala Allah taala abada. Karena sesungguhnya sifat kaya, dan sifat mulia adalah dua sifat yang tidak layak bagi seorang hamba, ya, yang tidak melayakkan bagi seorang hamba untuk masuk dengan kedua sifat itu menemui Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Selagi sifat kaya, demikian juga sifat mulia itu masih melekat pada diri kita, walaupun kita meyakini bahwa sifat mulia dan sifat kaya yang ada pada diri kita itu adalah sifat yang kita pinjam daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam adab para aulia itu dikira sebagai satu hijab yang
menyebabkan seseorang tidak layak untuk masuk ke hadratullah. Namun bagi orang awam, merasa kaya karena Allah, merasa kaya bersama Allah, itu dah mulia dah oke dah. Tapi dalam kalangan para aulia itu dikira sebagai sesuatu yang cacat, sesuatu yang tidak sempurna, aib lah macam itu. Sebab sifat kaya dan sifat mulia ini adalah dua sifat yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita mendakwa bahwa dua sifat itu juga ada pada diri kita, walaupun kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat pinjaman daripada Allah, maka itu telah cukup sebagai asbab seseorang tak layak untuk masuk ke hadratullah. Lianna hadratahu ta'ala lahal izzatu dzatiyan, karena sesungguhnya hadrat Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan yang sifatnya zati. Zat ini maknanya yang sifatnya melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Wala taqbalu azizan wala ghaniyan, dan sifat itu tidak akan menerima kewujudan, kemuliaan dan sifat kaya lain selain daripada apa yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu di antara adab yang cukup halus lah. Allahu akbar. Wa min adabihim, dan di antara adab para aulia, la yas'aluna Allah syai'an min umurid daraini illa ma'at tafwidi wa raddil ilmi ilaihi subhanahu. Tidaklah mereka memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara apapun jua, sama ada perkara keduniaan, demikian juga perkara-perkara yang sifatnya akhirat, kecuali mereka juga mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang perkara itu. Jadi dia tak memaksa kepada Allah. Memohon sesuatu kepada Allah, dia mintalah, ya Allah, bagilah aku rizki misalnya. Tapi setelah dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengembalikannya kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Kalau sekiranya apa yang saya minta itu ya Allah sesuai dan layak untuk saya, maka bagilah dan jagalah hati saya. Tapi kalau sekiranya tak sesuai, janganlah bagi saya. Tapi selalunya kita memaksakan. Ya, kalau Allah tak bagi, terkadang ada juga orang yang cakap macam itu. Kalau Allah tak bagi, saya tak nak solat misalnya. Ada orang yang cakap macam itu. Ya kan? Na'udzubillah. Dan itu diantara sifat yang cukup buruk. Amalan bi'umumi qalihi ta'ala, mengamalkan keumuman maksud daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu ma ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang engkau benci tentang sesuatu itu, akan tetapi itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu. Terkadang kan kita membenci sesuatu, kita menginginkan sesuatu, atau kita tidak menginginkan sesuatu. Ya Allah, jangan beginilah, saya nak yang lain. Tapi Allah bagi juga apa yang kita tak nak. Itu sebagai tanda bahwa apa yang kita tak nak itulah yang terbaik. Jangan paksa Allah, sebab Allah lebih paham tentang diri kita dibandingkan diri kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Tapi disebabkan karena nafsu kita yang terlalu kuat, demikian juga kekurang fahaman kita tentang ilmu ketuhanan, sehinggalah terkadang-kadang dalam masa atau masa-masa tertentu, mungkin kita sedang down, mungkin sedang ada masalah kan. Terkadang ada keinginan untuk memaksa Allah Subhanahu wa taala mengikuti keinginan kita. Dan itu di antara sifat yang buruk. Allah, kita ini hamba. Hamba maknanya tunduklah. Tunduk, terima, patuh. Terima apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh merancang, tetapi tak boleh memaksa kehendak Allah, kehendak kita, tak boleh memaksakan kehendak kita kepada Allah. Merancang itu oke sih, tak ada masalah. Namun setelah kita merancang, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi alhamdulillah, Allah tak bagi pun alhamdulillah. Maknanya Allah tak bagi itu, itulah yang terbaik. Ya. Kata para ulama, al-man'u ainul ata. Allah tak bagi itu maknanya bahwa Allah dah bagi dah. Ya kan? Tapi selalunya kita faham bahwa Allah bagi itu bila mana memang Allah bagi mengikut kehendak dan keinginan kita. Ya, itu pemahaman yang tak betul. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tak bagi apa yang kita inginkan, maknanya Allah dah bagilah. Bagi apa sekurang-kurangnya Allah bagi apa? Ya, selamat, kita diselamatkan daripada mudarat yang akan ditimbulkan daripada apa yang kita minta kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala bagi.
Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi engkau mencintai, mengharapkan, menginginkan sesuatu, akan tetapi sesuatu itu adalah sesuatu yang buruk, yang boleh mencelakai dirimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu dan kamu tidak mengetahui apapun. Terkadang kita merasa diri kita tahu, kita faham, tapi ternyata di kemudian hari nampak ternyata apa yang kita yakini sebagai sesuatu yang benar menurut kita ternyata salah. Pada masa itulah kita merasa malu sendiri kan. Oleh sebab itu jangan mendakwa yang kita lebih paham tentang Allah dibandingkan Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu ahaduhum fi su'alihi, maka di antara mereka ada yang berdoa ketika mereka meminta kepada Allah, Allahumma a'tini kadza wa kadza in kana fihi khairul li. Ya Allah, bagilah kepadaku bla bla bla, macam itulah istilah kita, kadza wa kadza, yang ini, yang itu, kalau sekiranya apa yang saya minta ini ada kebaikan untuk diriku. Masya Allah. Wasrif anni, dan jauhkanlah daripadaku ya, yang ini, yang itu, kita sebutlah benda-benda itu kan, in kana fihi syarrul li, bila mana apa yang saya ingin, sesuatu yang saya ingin agar jauh daripada diriku itu, di situ ada keburukan, ada kemudaratan. Itulah satu di antara adab dalam berdoa. Jangan pula kita memaksa Allah, kita seolah-olah meyakini bahwa apa yang menjadi pilihan kita itulah yang terbaik. Wa min wasiyati Sayyidi Abdul Qadir Al-Jili, satu di antara wasiat Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jili. Jadi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jili ini boleh dipanggil Al-Jailani atau Al-Jili, sama aja. Ihdhar an tas'alallaha syai'an illa ma'at tafwid. Berhati-hatilah kamu untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali dengan disertai menyerahkannya kepada Allah. Maknanya kamu jangan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali bila mana engkau pun menyertai permintaan itu dengan mengembalikannya kepada Allah. Serahkan kepada Allah, Allah yang atur. Wa amma idza a'taka ta'ala syai'an min ghairi su'alin, adapun sekiranya Allah Subhanahu wa taala bagi kepadamu sesuatu tanpa engkau minta, fadzaka mubarak, fadzalika mubarak, mesti akan diberkati. Nah, ini satu kaidah. Bila mana Allah bagi sesuatu kepada kita tanpa keinginan kita, tak ada keinginan pun dalam diri kita, tiba-tiba ya Allah bagi macam itu, maka mesti sesuatu itu diberkati. Tapi kalau sekiranya kita meminta sesuatu, mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memaksa, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala bagi juga, sebab memang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala apa yang kita nak tuh, maka mesti tidak ada berkat. Sehingga suatu masa nanti akan menimbulkan rasa kecewa. Hari itu saya minta, hari itu nampaklah bahwa apa yang saya minta inilah yang terbaik. Alhamdulillah Allah bagi. Tapi kenapa pula saya menyesal? Itu tanda bahwa apa yang kita minta itu tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kita memaksa ketika mana kita memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bagi bukan sebab paksaan kita, tetapi kebetulan je ya, Allah takdir Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang bermasalah itu adalah ketika mana kita memaksa. Boleh ya? Jangan pula kita berpikir Allah mengikuti kehendak saya. Na'udzubillah, itu bukan akhlak seorang muslim. Sebab Allah Subhanahu wa taala mempunyai keinginan dan kehendak tidak tertakluk, tidak bergantung kepada keinginan makhluknya. Ini kita kena jaga betul nih adab yang luar biasa di kalangan para aulia. Ketika mana kita meminta sesuatu dan kebetulan apa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang sama dengan apa yang kita minta, bukan bermakna Allah mengikuti keinginan kita, bukan. Ya, kalau ada orang yang cakap macam itu orang awam tuh. Allah Subhanahu wa taala tak pernah menundukkan keinginannya kepada keinginan makhluk. Kebetulan je apa yang kita minta itu sama dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila mana apa yang kita minta itu Allah bagi, maka kita kena kembalikan kepada Allah. Oh, apa yang saya minta ini memang sesuai dengan kehendak Allah sebelum saya meminta. Jangan pula kita cakap, tengok Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaanku. Allah Subhanahu wa taala mengikuti permintaanku. Nauzubillah. Itu bukan adab para aulia, itu budak-budak kecil. Itu masih budak-budak kecil. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menggantungkan keinginan dan
kehendaknya kepada keinginan dan kehendak makhluk, tak ada. Ya. Allah mempunyai talaqatul qudrah, mempunyai qudrah yang mutlak, tak tertakluk kepada keinginan sesiapapun daripada hamba Dia. Kalau sekiranya apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maknanya Allah lah yang menggerakkan hati kita untuk meminta sesuatu yang telah disesuaikan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula memandai-mandai, Allah ternyata faham tentang kehendak saya, Allah ternyata mengikuti kehendak saya. Na'udzubillah, itu su'ul adab. Seolah-olah kita letak diri kita sebagai Tuhan, Allah pula sebagai makhluk, kena ikut keinginan kita kan. Ya. Walaupun memang terkadang orang awam dia cakap macam tu, dia cakap Allah mengabulkan, Allah mengikuti kehendak saya. Oke, orang awam tak ada masalah, tapi di kalangan orang khas, para aulia, itu dikira sebagai su'ul adab. Ya, seperti yang selalu saya sampaikan bahwa ungkapan, demikian juga sikap, penilaian itu akan berubah atau bertukar mengikut peringkat seseorang, mengikut makam seseorang. Contoh tadi kan, kalau orang budak-budak kecil atau orang awam cakap Allah mengikuti kehendak saya, Allah mengabulkan doa saya, mengikuti kehendak saya lama. Oke, tak dikira masalah lah sebab orang awam. Tapi kalau ada seorang wali, dia cakap macam tu, oh itu bukan wali itu, dia mendakwa aja sebagai wali itu. Ya, sebab itu dikira sebagai su'ul adab yang cukup buruk sangat. Seolah-olah kita letak Allah itu sebagai makhluk yang kena ikut kehendak kita. Kita pula sebagai Tuhan yang berkehendak yang diikuti oleh Allah. Na'udzubillah. Ya, kita kena pandai-pandai letak diri kita mengikut makom apa. Kalau makom kita makom orang awam, oke, tak ada masalah. Ya, guna bahasa awam. Kalau orang khas, guna bahasa khas. Wa aqibatuhu hamidah, dan penghujung daripada apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu tanpa engkau memintanya adalah ya terpuji. Maknanya penghujung dia akan terpuji, tidak mengecewakan kita, tidak menyakitkan hati kita. Walaysa 'alaika fihi hisabun insyaallah taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghisap sebab Allah bagi tanpa kita minta, macam itu kan. Likaunihi jaa'a min ghairi istishrafi nafs, karena anugerah itu datang tanpa adanya keinginan untuk memperolehinya. Oleh sebab itu para aulia ini terkadang dia orang malu nak meminta kepada Allah. Sebab takut-takut mereka meminta sesuatu mengikut hawa nafsu. Dan mereka pada masa yang bersamaan meyakini bahwa apapun yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tak diminta, Allah bagi juga. Sehinggalah mereka mengambil keputusan untuk fokus kepada ibadah. Ibadah aja, malu dah nak meminta sesuatu kepada Allah. Sebab terlalu banyak dah Allah bagi nikmat kan. Allah bagi iman. Tak pernah kita minta, Allah bagi iman kepada kita. Allah bagi terus tanpa kita minta. Kita beribadah seumur hidup kita, tak pernah letih lelah, kita beribadah aja nak menunaikan kesyukuran iman itu tidak akan pernah mampu. Oleh sebab itu para aulia dah malu dah meminta sesuatu kepada Allah. Dia serah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah. Dan menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah itu jauh lebih mulia dibandingkan menyibukkan diri untuk meminta kepada Allah. Dalam satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, man syaghalahu qiraatul Quran au dzikri, dalam riwayat yang lain, an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang sibuk berzikir kepadaku, membaca Al-Qur'an atau berzikir kepadaku yang menyebabkan dia tak sempat meminta sesuatu kepadaku, maka saya akan memberikan sesuatu yang terbaik melebihi kebaikan apa yang aku anugerahkan kepada orang-orang yang meminta. Berdasarkan hadis qudsi ini, para ulama, para aulia menyimpulkan, mengambil suatu kesimpulan bahwa berzikir itu lebih mulia, jauh lebih mulia dibandingkan meminta. Jauh lebih mulia dibandingkan berdoa. Ya kan macam itu. Wa min adabihim, dan di antara adab para aulia adamul istighali bin ni'mati anil mun'im. Mereka tidak sibuk dengan nikmat
ya, daripada zat yang membagi nikmat. Allah bagi sesuatu kepada dia. Yang nampak itu adalah kewujudan mun'im, Allah yang memberi nikmat. Jadi mereka tidak sibuk melihat nikmat, tapi sibuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat. Kita pula kebanyakannya sibuk dengan nikmat, lupa kepada zat yang bagi nikmat. Sehingga itu yang kita urus. Allah bagi kereta baru itu ya tiap hari kita bersihkan, kita basuh, kita kemas, kita sayang-sayang, kita belai-belai, masya Allah, sampailah terkadang ada orang yang membelai kereta itu macam anak lah, macam itu kan, cukup sayang. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Manakala Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat kepada kita agar kita kembali kepada mun'im, ya, kepada zat yang membagi nikmat. Orang yang lalai daripada Allah disebabkan karena suatu nikmat itu akan menjadi petaka dalam hidup dia. Menjadi petaka, menjadi musibah. Tapi seseorang yang sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat kepada dia, Allah akan tambah nikmat anugerah itu dan Allah jaga hati dia untuk senantiasa tetap bersama Allah. Dan nikmat yang Allah bagi kepada dia itu dia gunakan untuk matiyah maknanya jembatan untuk semakin dekat dan rapat kepada Allah Subhanahu wa taala. إذ يقدح بالعبد أن يألف النعمة دون المنعم أو يميل إليها. Karena merupakan sesuatu yang buruk bagi seorang hamba ketika mana dia bermanja-manja dengan nikmat. Allah bermanja-manja pula dengan nikmat. Ya. Atau cenderung kepada nikmat itu dan melupakan zat yang memberikan nikmat. Itu dikira sebagai sesuatu yang buruk. Fa innal maila ila kulli syai'in dunallahi mazmumum, karena sungguhnya cenderung kepada segala sesuatu, apapun sesuatu itu selain daripada Allah dikira sebagai sesuatu yang tercela. Kita beribadah tapi kita cenderung kepada ibadah kita. Ibadah itu yang kita ingatkan. Maknanya kita sedang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala dan itu dikira sebagai sifat yang cukup buruk. Illa fi huquqillahi wa ma'muratihi, kecuali perkara-perkara yang telah menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah-perintahnya. Wa fi wasiyati Sayyidi Abdul Qadir Al-Jili atau Al-Jailani radhiyallahu taala an, iyyaka an tashtagila bima a'taka al-haqq subhanahu wa ta'ala min al-mal wa yahjubuka bidzalika anhu. Janganlah engkau atau berhati-hatilah kamu, ya, jangan sampai engkau sibuk dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, ya, semisal harta benda, sehinggalah engkau terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dunia wa ukhra, sama ada perkara yang bersifat dunia maupun ukhrawi. Wa rubbama salabaka dzalikal mala 'uqubatan lak, dan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengambil balik, ya, harta benda itu sebagai hukuman, ya, ke atas dirimu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak berlaku. Allah bagi kereta baru kepada dia, sibuk dengan kereta, sibuk itu aja tiap hari dia urus. Tak sempat nak sholat, tak sempat nak beribadah, baca Quran dan sebagainya. Nah, Allah murka, marahlah. Allah ambil balik kereta itu dengan cara-cara yang tidak pernah diimpikan, tidak pernah diharapkan oleh hamba tersebut. Ya mungkin kemalangan, mungkin kena curi, ya kan? Atau mungkin terbakar dan lain sebagainya. Itulah diantara cara Allah Subhanahu wa taala nak hukum hati seorang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala sebab nikmat. Wa idza ishtaghalta bi ta'atihi an dzalikal mal, bila mana engkau sibuk dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sibuk dengan harta tersebut, kana minal malil mahmudi lal mazmum, maka harta itu adalah harta yang terpuji, harta yang diberkati, bukan tergolong sebagai harta yang, ya, buruk ataupun tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itulah beberapa adab yang diajarkan oleh para aulia kepada kita, ya, berkenaan dengan berdoa kepada Allah. Nak minta apa? Ya Allah, misal, ya, saya nak naik haji, ya Allah, tahun hadapan, misal, minta kepada Allah.
Tapi selepas kita minta, kita serahkan kepada Allah. Kalau sekiranya naik haji itu memang layak untuk diriku ya Allah, kabulkanlah. Kalau sekiranya tak layak, tukarlah dengan sesuatu yang lebih layak, macam itu kan. Demikian juga keinginan-keinginan kita yang lain, jangan paksa Allah. Jangan paksa Allah. Dulu ada cerita lah di kampung tempat saya mondok dulu. Dia nak nikah dengan seseorang. Dia masih pelajar lagi, masih muda lagi. Dia terlalu cintalah kepada perempuan itu kan. Sehingga tiap malam dia berdoa, ya Allah, saya nak nikah dengan itu ya Allah, nikah. Kalau saya tak nikah dengan dia, saya akan gila ya Allah, memang saya cinta mati lah macam itu. Tiap hari macam itu dia berdoa. Ternyata apa yang dia minta itu tak sesuai dengan takdir Allah. Perempuan itu dinikahi oleh laki-laki lain. Allahu Akbar, sakitnya hati dia, patah betul, bukan setakat patah, hancur leburlah hati dia kan. Sampailah pada akhirnya dia gila. Dia gila dalam masa yang cukup panjang. Sebab apa? Memaksa Allah dan memaksakan kehendak dia. Boleh kita minta, ya Allah saya nak nikah dengan gadis itu misalkan. Kalau sekiranya dia adalah jodoh yang terbaik, kabulkanlah dan berkati ya Allah. Cara doa yang betul macam itu. Tapi kalau kita mengancam pula, ya Allah kalau saya tak nikah dengan gadis itu, saya akan gila dan saya tak nak sholat dah, saya tak nak mengaji, tak nak baca Quran. Nauzubillah, itu maknanya kita mencabar Allah lah kan? Itu dosa besar lah. Tak ada masalah kita memohon kepada Allah, tetapi kena jaga adab. Tapi kalau nak yang lebih baik daripada itu, lupakan untuk meminta kepada Allah dan sibuklah untuk berzikir kepada Allah, dan itu yang terbaik. Sibukkan dan berzikir. Bila mana hati kita sibuk dan berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala bagi yang terbaik. Ya. Bagi yang terbaik walaupun tak sesuai dengan kehendak kita, tetapi bila mana apa yang Allah bagi itu telah sampai kepada kita, maka suatu masa nanti benda itu akan membuat hati kita tersenyum. Ya, hati kita bahagia. Ya. Sebab yang terbaik adalah apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Tetap berbaik sangka kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian pengajian kita untuk malam ini. Mohon maaf tadi petang ada hal, ya tak sempat pengajian, tapi kita dah qadha dah ini kan, ini qadha dia. Kita qadha pengajian petang tadi yang tak sempat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati hidup kita ya, dan juga senantiasa memberi hidayah dan taufik kepada kita untuk meningkatkan iman dan takwa, cinta dan ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.